Kalian tahu gak sih gimana bangsa Eropa ini datang ke Nusantara? Iya, bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda ini datang ke Nusantara. Kalian mau tahu? Yuk simak terus videonya. Hai, saya Zafia Jahro dengan NIM 2288240086. Di sini saya akan menjelaskan mengenai awal kedatangan bangsa Eropa yaitu Portugis, Spanyol, dan Belanda ini datang ke Nusantara. Simak terus videonya. Awal kedatangan bangsa Eropa ini ke Nusantara dengan latar belakang utama kedatangan bangsa Eropa adalah 3G, yaitu Gaul, Glory, dan Gospel. Portugis datang ke Malaka yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque pada 1511. Peristiwa ini menjadi pintu gerbang Portugis untuk menjelajahi Nusantara. Tiba di Maluku pada tahun 1512, tepatnya di Ternate di pusat penghasilan cengkeh, dengan tujuan yaitu menguasai perdagangan rempah-rempah yaitu pala, cengkeh, lada. Kemudian Spanyol datang setelah ekspedisi Magellan pada tahun 1519 sampai hingga 1521. Ekspedisi ini sampai ke Filipina, lalu diteruskan ke Maluku. Pada tahun 1521, Spanyol tiba di Tidore dan menjalin hubungan dagang serta politik dengan Kesultanan Tidore. Tujuannya itu sama seperti Portugis, yaitu menguasai perdagangan rempah-rempah dan menyebarkan agama Katolik. Saingan Portugis dan Spanyol di Maluku ini memunculkan konflik, hingga akhirnya diselesaikan melalui Perjanjian Saragossa 1529 yang isinya yaitu di mana Portugis ini berkuasa di Maluku, sedangkan Spanyol berkuasa di Filipina. Lalu selanjutnya Belanda datang ke Nusantara setelah Nusantara lepas dari Spanyol. Mereka mencari jalurnya sendiri untuk datang ke Asia karena mereka tidak ingin membeli rempah-rempah ini melalui Portugis ataupun Spanyol. Dengan ekspedisi Cornelis de Houtman yang tiba di Banten pada tahun 1596 yang awalnya ini gagal karena konflik dengan penguasa lokal. Namun Belanda tetap mengirim ekspedisi lanjutannya. Tujuan Belanda datang ke Nusantara ini yaitu untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah dan mendapatkan keuntungan yang besar. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan FOC untuk mengatur perdagangan di Asia. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara ini menyebabkan dampak awal yang mereka timbulkan. Dampak yang pertama yaitu perebutan hegemoni dagang. Dengan kedatangan bangsa Eropa ini langsung mengacaukan jaringan perdagangan rempah-rempah yang sudah mapan dikuasai oleh pedagang Melayu, Jawa, Gujarat, dan Cina. Lalu yang kedua adalah konflik antar kerajaan. Portugis dan Spanyol ini memanfaatkan permusuhan lokal seperti antara Ternate dan Tidore ini untuk mendapatkan sekutu dan pijakan. Lalu ada politik David Impera atau pecah belah dan kuasai, ini sudah mulai diterapkan di Nusantara. Lalu yang ketiga ada kekerasan dan perebutan kota pelabuhan. Portugis merebut Malaka dengan kekerasannya pada tahun 1511. Lalu FOC ini merebut Jayakarta dari Kesultanan Banten dan membangun Batavia pada tahun 1619 sebagai markas mereka. Dan yang keempat ada penyebaran agama Kristen Katolik. Misi Portugis dan Spanyol ini seperti Franciscus Xaverius mulai menyebarkan agama Kristen Katolik di Maluku dan Timur. Selain dampak yang saya sebutkan, ada juga dampak terhadap politik, ekonomi, dan sosialnya. Untuk dampak politiknya sendiri, yang pertama yaitu berakhirnya kedaulatan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Secara bertahap, kekuasaan politik kerajaan lokal ini seperti Banten, Mataram, Goa, dan Maluku diambil oleh FOC, kemudian oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Yang kedua, penerapan sistem indirect rule atau pemerintahan tidak langsung. VOC dan Belanda ini umumnya tidak menghapus kerajaan lokal, tetapi ia mengontrol mereka melalui perjanjian yang menguntungkan VOC, intervensi dalam suksesi tahta, dan penggunaan kekuatan militer. Sultan atau Raja ini menjadi boneka yang melayani kepentingan kolonial. Yang ketiga, perubahan peta politik. Nusantara yang sebelumnya terdiri dari banyak kerajaan yang independen secara perlahan disatukan di bawah satu administrasi lokal yang berpusat di Batavia. Lalu selanjutnya dampak ekonomi. Yang pertama yaitu monopoli perdagangan yang ketat. VOC ini menerapkan monopoli perdagangan rempah-rempah yang kejam. Mereka memusnahkan tanaman rempah di daerah yang tidak mereka kuasai seperti di Banda untuk menjaga harga tetap tinggi di Eropa. Yang kedua, sistem tanam paksa. Nah, dampak ekonomi terberat terjadi pada masa Hindia Belanda setelah VOC bangkrut. Gubernur Jenderal Van der Bosch menerapkan sistem tanam paksa pada tahun 1830 yang dimana rakyat ini dipaksa untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila dan menyerahkan hasilnya kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sangat rendah. Nah, sistem ini menyengsarakan rakyat tetapi menghasilkan keuntungan besar bagi Belanda. Pada dampak sosial, adanya penyebaran agama Kristen Protestan. Belanda atau VOC ini menyebarkan agama Kristen Protestan terutama di Maluku, Sulawesi Utara, Minahasa, dan Tapanuli, Batak. Yang kedua, pendidikan barat ini sangat terbatas. Belanda membuka sekolah-sekolah yang hanya diperuntukkan bagi anak-anak bangsawan elit pribumi dan orang-orang Eropa. Nah, dari sinilah lahir terpelajar elit Indonesia seperti Soekarno dan Hatta yang nantinya akan memimpin pergerakan nasional. Jadi teman-teman, kedatangan bangsa Eropa ini menjadi awal dalam sejarah Nusantara, yang dimana dari era kerajaan-kerajaan maritim yang makmur ini menjadi era kolonialisme dan imperialisme. Dampak awalnya adalah gangguan pada jaringan dagang dan konflik lokal. Sedangkan untuk dampak jangka panjangnya yaitu sangat mendalam dan transformatif, yaitu membentuk ulang struktur politik, ekonomi, dan sosial yang mendalam bagi fondasi negara Indonesia. Warisan kolonial ini baik yang positif seperti infrastruktur dan nasionalisme maupun negatif seperti kesenjangan sosial masih dapat dirasakan hingga saat ini.